teman-teman yang masih belum bergabung bersama dengan kita. Kita buka kegiatan pada hari ini, ya, coaching pada hari ini dengan berdoa. Saya minta kepada Ibu Rizda Turnip ya, untuk memimpin doa pada pagi hari ini agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dulu ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami kembali berkumpul di Zoom meeting kami dalam pembahasan ke arah kebaikan sekolah kami. Kiranya selama Zoom meeting kami dari awal hingga akhir nantinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Terimalah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Rizda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, kita sebelum melanjutkan untuk membangkitkan rasa nasionalitas kita, ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Baik, silakan admin. Nah, ini mumpung masih pagi, harusnya kita masih bersemangat ya. Gimana, Sister, Bapak Ibu masih semangat? Semangat Bapak Ibu? Silakan. Semangat. Ya, silakan mic-nya dibuka. Kita akan memakaikan jargon atau yel-yel kita. Silakan dibuka mic-nya. Kita akan menyuarakan yel-yel kita. Luber. Ya, yel-yel luber. Halo Pak. Ya, silakan dibuka mic-nya. Kita pegikan bersama. Ya, karena suara saya kurang begitu bagus, kita akan dibantu dari videonya. Ya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Semuanya.
semangat. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Wah, mantap sekali, Suster, Bapak Ibu semuanya. Nah, agar tidak terlalu lama saya berbicara, kepada Bu Pita, ya, selaku yang akan mengajar atau mendampingi kita pada hari ini, pada Bu Pita, waktu dan kesempatan kami haturkan kepada Bu Pita. Silakan Bu Pita. Baik, selamat pagi, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan tim pembentuk kurikulum dari masing-masing sekolah. Kalau saya tidak salah, hari ini kita ada 7 sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mencoba untuk melihat sekolah-sekolah mana yang kita sudah hadir di Zoom kita ini. SMP Cinta Rakyat 1, baik, SMP Cinta Rakyat 2, Hadir. oke, SMP Cinta Rakyat 3, baik, SMP Cinta Rakyat 3 belum ya, SMP Budi Dharma Baligi, oke, Frater, SMP Swasta Santo Yosep, oke, Suster, SMP Santa Maria Pakat, Hadir, Bu. oke, SMP Santa Maria Tarutung, SMP Santa Maria Tarutung, oh Ibu Rizda sudah ada, baik. Sambil kita menunggu SMP Cinta Rakyat 3 untuk bergabung bersama dengan kita di sini. Tanpa mereka, suasana ini tidak akan lebih ceria. Baik, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, saat FGD kemarin kita sudah kembali lagi disegarkan untuk hal pembuatan kurikulum Luber, dan di situ kita sudah diingatkan untuk mungkin menggali lagi dan menambah untuk referensi kita dalam penyusunan kurikulum Luber kita. Nah, saya mau men-share screen apa yang kemarin dasar dalam penyusunan dokumentasi Luber itu. Nah, kita kembali diingatkan. Nampak ya Bapak Ibu ya? Baik. Dokumentasi dimensi ide. Nah, sumber penyusunan kurikulumnya itu yang pertama kemarin adalah bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Jadi harus sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di sekolah kita. Tidak hanya dalam cerita, tetapi kita membuat penelitian-penelitian kecil. Nah, yang kedua itu memuat nilai-nilai inti kongregasi atau keuskupan, atau boleh juga dari pelindung yayasan, atau boleh juga dari pelindung sekolah. Yang ketiga itu melihat masyarakatnya bagaimana. Itulah yang tertuang di 7 unsur kebudayaan Kuncoroningrat, yaitu pola pikir, rasa, perasaan, dan tindakan. Yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak. Kita melihat kebutuhan anak di sekolah kita masing-masing bagaimana. Kontekstual ruang waktu, minat, bakat yang dimiliki, perkembangan psikologis dan kultural. Yang kelima, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Nah, dari situ semua muncullah idealisme kurikulum. Dari ada pemetaan dan ada penelitian, kita menghasilkan sebuah naskah akademik.
Nah, Bapak Ibu, Suster Bapak Ibu, kita sudah kembali diingatkan, saat ini kita akan bersharing apa yang sudah kita tambah dan apa yang sudah kita perbaiki dari FGD kita kemarin, ya. Apa yang sudah kita tambah dan sudah kita perbaikin. Mungkin masing-masing kita sudah mencari sumber-sumber untuk menggali, memperkuat apa yang telah kita buat di kurikulum kita masing-masing. Mari kita bersharing Bapak Ibu, Suster Bapak Ibu dan Frater, tidak ada yang akan, istilahnya kita mari menerapkan merdeka belajar, karena kan tidak ada patokan harus seperti ini ya, harus seperti itu. Memang kita menggali masing-masing dari sekolah kita masing-masing. Waktu dan kesempatan ini saya berikan siapapun dari antara kita duluan, tidak usah lagi kita memilih dari si Anu. Mari siapapun yang terdahulu untuk men-sharingkan, kita saling menguatkan, kita saling mensupport apa hasil pekerjaan kita, tim kurikulum di sekolah kita masing-masing. Silakan Suster, Bapak Ibu, Frater, siapapun yang duluan untuk men-sharingkan hasil kerja kita selama 4 hari ini. Nah, karena Frater udah senyum-senyum, berarti Frater meminta. Saya lah duluan, begitu barangkali. Silakan Frater. Ibu, saya cuma mau bilang begini. Ya, Frater. Saya mencoba sudah pergi ke perpustakaan daerah, lalu sudah saya baca berapa tahun menjemaat ini. Saya cari lagi buku-buku yang lain berhubungan dengan budaya Batak ini. Jujur saja perpustakaan daerah kami di sini sedikit kali lah bukunya. Nah, lalu saya sementara ini membangun channel dulu ke Medan dan kemana, mau mencari sumber-sumber yang bagus, Bu, seperti itu. Capek saya sudah mencari, hanya sedikit yang berbicara tentang tentang pendidikan dalam budaya Batak seperti itu, Bu. Sementara saya masih kepingin mendalami bagaimana budaya Batak itu berhubungan dengan pendidikan. Saya cari-cari tentang buku tentang Pastor Leo Josten, itu harus ke Pastor Herman, sementara mereka retreat seperti itu kan, begitu. Saya tanya Pastor, kami sudah dapat. Kirim dulu ke kami kalau begitu. Samanya, Frater. Kami juga di sini kan pergi mencari. Dan sampai-sampai hasil karya ilmiah mahasiswa pun yang kami anggap bisa mendukung, mahasiswanya kami undang datang ke sekolah. Karena bukunya nggak dapat kami. Kalian dekat di situ dengan kampus, kami di sini jauh kali pun dengan kampus. Siapa kau undang nggak tahu kami. Tapi yang penting kan kita berusaha, Frater. Iya, usaha memang ada sedikit-sedikit yang saya ambil dari menjemaat seperti itu, Bu. Yang berbicara tentang Leo Josten, lalu ada, iya. Saya lihat kemarin, saya bongkar juga di rumah, di komunitas, saya bongkar juga di SMP sini, saya cari-cari semua buku yang berhubungan dengan itu. Tapi untuk yang mendalam-mendalam belum ada, Bu, seperti itu, Bu. Tapi yang sedikit-sedikit yang sudah Frater tambahkan mungkin bisa di-share-kan ke kami. Saya belum membuat catatan, saya masukkan ke situ, saya hanya buat catatan-catatan kecil. Nggak tahu pun di mana aku simpan semalam itu dari rekodnya. Baik, mungkin dari Suster itu Bapak dulu, Bu, Ibu sharing kami, Bu. Ya, Frater. Mungkin dari Suster Bapak Ibu yang lain, mungkin men-sharingkan bagaimana pengalamannya untuk menambahkan hal penguatan-penguatan dari manalah untuk pembuatan kurikulumnya ini. Dari SMP Cinta Rakyat, Bu. Silakan, Suster. Sama seperti matikan dulu. Sama seperti pengalaman Frater, kami juga di SMP Cinta Rakyat masih sedang bergulat ini. Sedang berjuang, ya saat ini tim pengembangan kurikulum di SMP Cinta Rakyat sedang berbicara bersama dengan seorang mahasiswa, 2 orang mahasiswa yang karya tulisnya
diterima di LIPI dan sudah akan dibukukan itu dengan buku inovasi model pembelajaran berbasis falsafah Batak Dalihan Natolu untuk mengembangkan karakter siswa. Itu sedang kita di sekolah sekarang mau belajar dari teman itu, dia melatar belakangi penulisannya itu apa. Lalu apa kira-kira yang mau diharapkan dengan tulisannya itu. Kira-kira itu, lalu saya juga sudah berbicara dengan Pastor Herman yang memang kita akui bahwa dialah yang ahli di bidang budaya Batak Toba saat ini. Maka pastor itu sudah janji hari Senin akan ke sekolah untuk memberikan pencerahan dan penguatan kepada kita untuk bisa menerapkan Dalihan Natolu itu di proses pembelajaran. Jadi masih bermimpi di SMP Cinta Rakyat. Belum ada sampai ke pengembangan dari yang kemarin. Begitu laporan dari kami, Ibu Pita. Jadi kira-kira masih seperti yang dibuat kemarin lah ya, Suster ya. Iya, masih. Untuk penguatan-penguatannya mungkin catatan-catatan kakinya belum lagi ditambahkan ya, Suster ya. Masih supaya mencari. Benar-benar itu menjadi karya ilmiah begitu ya. Harus ada tokoh-tokoh pendukung dengan ya menguatkan kita lah, supaya kita sungguh-sungguh optimis untuk menggunakan Dalihan Natolu itu di dalam kurikulum. Baik, Suster. Tapi bisa jadi juga mungkin, Suster, kita yang ada di sini, siapa tahu ada yang bisa memberi masukan tentang Dalihan Natolu ya, Suster ya. Kita terbuka untuk menerima saran ya, Suster ya. Sangat. Mungkin apa dari Pak Johnson Sitinjak yang mungkin sering dengan adat ya, apa mungkin dari Ibu Risda yang seperti kemarin di Tarutung itu sering kita temuin pesta gitu ya. Mungkin punya pengalaman tentang Dalihan Natolu yang mungkin menguatkan SMP Cinta Rakyat 1 atau saling menguatkan kita di sini, kita boleh berbagi ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti karena SMP Cinta Rakyat 1 pakai Dalihan Natolu, terus kita ya udah mereka yang menggali itu, ya kami menggali yang ini aja, atau mari kita saling lah Bapak Ibu, yang taunya Pak Johnson Sitinjak mungkin tentang Dalihan Natolu begini, di-sharekan ke kami, yang mungkin kami tahu nanti sedikit tentang Patut Dohangoluan gitu, boleh kita sharingkan gitu ya Bapak Ibu, supaya kita nggak terlalu tegang. Kita di sini kan saling sharingnya. Saya rasa apa mungkin Prater bisa mendapatkan Dalihan Natolu, sementara yang dicari untuk sekolahnya belum dapat, mungkin ada di kami, bisa kami bagi. Begitu, Prater? Udah stres saya gara-gara ini. Jangan sampai stres, Prater. Tim Sariawan. Ini kegiatan POP itu bukan mau membuat stres loh, Prater. Memang mau menggali lagi. Betul. Saya penasaran dengan itu aja Bu, makanya saya stres. Tapi jangan sampai panas dalam ya, Sariawan ya, Prater ya. Kalau sudah stres saya panas dalam itu Bu. Nanti datang ke Siantar, Prater. Hangoluan ya. Iya. Hangoluan, Toys Hamagoan. Cari dulu itu. Iya. Kalau nanti kemungkinan bisa kami dapatkan di Lumenium kan bisa. Oh iya. Suruh saya mencari gitu loh, Frater. Di sini ada, Frater. Apa itu Bu judulnya Bu? Isinya tentang Patut Hangoluan. Aduh. Toys Hamagoan. Hanya kami nggak dapat tentang Dalihan Natolu, makanya saya katakan tadi, mungkin Prater punya Dalihan Natolu, kami punya Patut Hangoluannya. Mari kita saling, mungkin Bu Risda punya sedikit tentang Dalihan Natolunya, yuk mari kita saling gitu kan. Kalau Dalihan Natolu di apa pun banyak Bu artikel-artikelnya di internet seperti itu.
Iya, memang kami juga jadinya mencari artikel itulah. Ini pun adanya sahala di sini kan, ada juga tentang apa itu, Dalian Natolu. Oh, kirimlah frater biar kami kirim ke Tapi Istana ini Goan. kupinjam di apa? Di perpustakaan daerah. Iya, nggak Berapa apa-apa. hari? Aku pinjamlah dulu. Frater peminjam di sana, kami peminjam langsung ke frater. Opat hari do di Leon waktu. Kopilah frater, kopikan dulu. Nantilah aku cek-cek ya. Iya. Ku foto-foto pun yang penting ya. Allah. Tenang. Melatih dah frater. Oleh Suster Nami. Terima kasih, Frater. Mungkin ada dari kita, Suster, Bapak Ibu, yang mau lagi men-sharingkan bagaimana apa usaha yang udah mari kita buat gitu ya. Mungkin dari Suster Maristella, sepertinya Suster Maristella melihat kami, aduh bagaimana ini SMP Cinta Rakyat 1 ini. Mari Suster. Adat budaya Batak. Dalian Natolu adat budaya Batak. Frater dapat dari mana itu ya? Suster Maristella masih mic-nya Suster. Nah, ya kalau mengenai budaya Batak itu, saya belum punya bukunya. Jadi itulah saya masih mencari, lalu bertanya kepada orang yang kemungkinan mengerti dengan budaya Batak itu secara khusus. Karena memang kan seperti penyusunan naskah akademik itu, jadi kami belum buat itu landasan sosiologisnya, karena masih melihat sumbernya yang paling pas. Karena misalnya kan seperti kami ambil itu yang icu di para-para, yang hotang di parlabian, macam itu kan. Nah itu kan harus dihubungkan dengan kebijaksanaan, karena istilahnya nabisu napunahata, naoto tupanggadisa, nah macam itu. Jadi masih mencari sumber, tetapi itulah dulu yang yang dituangkan. Sulit mungkin itu Laster, Maris. Ya. Sulit. Sulit ini. Iya. Karena memang kan kita coba juga lihat itu di Google misalnya, tetapi belum lihat yang itu, masih istilahnya masih dioret-oret lah, nanti digabung-gabungkan, macam itulah dulu yang dikerjakan. Karena mengenai memang budaya. Iya. Karena itu memang hanya sekedar pas hanya itu tongkan. Jadi tidak menjadi satu apa dia. Gak kuat sumbernya. Dunia upasa. Iya. Baik, mungkin dari sini 3 sekolah bersama dengan Frater SMP Cinta Rakyat 1 dan Santo Yosef, kendalanya masih dalam hal mencari sumber untuk yang menguatkan ya, Suster ya. Iya. Sama kami juga di sini begitu, Suster. Tapi seperti tadi saya katakan, mari kita saling. Mungkin Frater punya banyak, dikirim ke Litong Nihuta dekat bisa ya, menguatkan Litong Nihuta, menguatkan Cinta Rakyat 1. Mungkin juga bersama dengan Tarutung. Yuk mari kita sama begitu ya. Baik Ibu Risda, mungkin dari Ibu Risda. Pastinya di Tarutung mungkin banyak penetua-penetua adat yang mungkin bisa memperkuat. Silakan Ibu Risda. Apakah jaringan di sana Ibu Risda sungguh sangat mengganggu? Suaranya tidak terdengar. Ibu Risda bisa mendengar, Ibu Risda? Belum hadir kali. Belum. Ibu Risdanya sudah hadir, Suster. Hanya mungkinkah jaringannya, suaranya tidak terdengar, tidak keluar. Ini ada buku 638 halaman, Suster. Berapa? 638 halaman. Tunggu dulu biar kusalin dulu apanya. Fotokanlah Frater, kirimkan di grup. Patuh Jo, Frater. Sekali lagi.
Baik, Ibu Liana Tolu Pita. Adat Budaya Batak. Ya, Adat budaya. Ibu Rizda. Oke, Frater. Aku cari nanti dulu di toko. Baik, terima kasih. Setelah pertemuan kita hari Selasa yang lalu, Bu Pita, kami mengubah kembali model kurikulum kami, Nah, ya, dengan membuat slogan di sekolah kami. Kami ambil martabe, Marsiparature Utanabi. Marsiparature Utanabe. Martabe kami panjangkan Martaniang, Utanabe, ramah, Martanian, tanggung jawab, Rama, berani, elek. Bisa kami sharekan lewat PowerPoint. Sangat bagus, Ibu. Biar Ibu. ubah lagi sistem kami lebih antik. Coba dulu. Ini nilai budayanya atau core value jadinya ya, Bu? Dari core value itulah kami kembangkan budaya begitu. Karena ada budaya Martaniangnya, ramahnya, dengan latar belakang. Di latar belakangi kan ini masih dalam posisi pendahuluan. Yep. Oke, Bu, supaya lebih enak Ibu menjelaskan, mungkin boleh Ibu sharekan ke kami. Silakan. Karena kalau masalah budaya kemarin Ijuk di Para-Para itu masih pantun itu yang kami tegakkan agar orang pintar tidak membodoh-bodohi orang bodoh begitu. Coba dulu silakan sharekan dulu. Kami coba dari awal dulu ya Bu Pita. Oke, mantap Ibu. Naskah akademiknya. Itu dulu Ijuk di Para-Para mulai dari awal ya. Jadi entah ini sudah menuju apa yang dikehendaki kurikulum Luber ini, saya pun tidak tahu, masih dedap-dedap. Sama kita Bu, Sudedo Hita Madada Pisonari. Namanya Merdeka Belajar. Pendahuluan 3 poin penting yang merumuskan naskah akademik. Program Nadiem Makarim tentang sekolah penggerak, filosofi Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, lalu profil Pancasila. Lanjut. Nah, oke, ini nggak usah dulu. Landasan filosofinya kemarin Yayasan Bersatu, sudah tahu kita ya. Nah, kurikulum akademik sekolah kami angkat martabe, martangiang, ramah, tanggung jawab, berani, elek. Biar ada dasar martabe ini, karena 99% siswa kita Kristen, jadi wajib martangiang. Ini lagi ya. Jadi kami melatar belakangi martangiang dulu. Lebih dia ke filosofi sekolah. Takut ini kota wisata rohani, lalu karya kerasulan pewartaan Injil melalui dunia pendidikan, karena ada moto kita sekolah tidak ada tanpa gereja. Itulah dasar kami pilih martangiang. Yang kedua ramah, di latar belakangi. Ini nanti kita rinci di latar belakang pendahuluan. Ramah itu karena pendidikan karakter di sekolah harus sopan santun, curhat anak. Nah, di latar belakangnya anak-anak sekarang ini asik megang gadget, jadi tidak ramah. Maka adaptasi kebiasaan baru harus kita buat di sekolah ini. Lanjut, tanggung jawab. Wajib anak-anak bertanggung jawab kan. Lalu barani, bahasa Batak kami buat, biar Batak. Kalau anak-anak di sekolah disuruh ke depan, tidak ada berani ke depan. Padahal tahu. Latar belakangnya di dulu. Kemudian elek, biar guru kepada siswa selalu elek, sabar, menganju, menuntun. Saya mengingat kata
Bapak Hendy itu nampak dulu Bataknya itu begitu. Jadi kami ganti jadi Martabe. Nah, landasan budayanya tetap pada posisi ijuk di para-para hotang di perladian, na bisuk na punahata na ototok katu pagadisan, yang artinya orang yang punya kelebihan tidak boleh menginjak-injak atau membodoh-bodohi orang yang kurang pintar. Landasan sosiologinya, sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang pelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat terpengaruh oleh cara pendidikan yang pernah atau sedang dijalani. Karena anak kita nanti akan turun ke masyarakat. Nah, visi misi kami, udah kami tampilkan waktu itu, unggul mandiri beriman. Tak usah panjang-panjang pikirku. Nah, dengan misi. Oke. Lalu ke model kurikulum, student center kurikulum. Desain menekankan minat dan kebutuhan siswa. Jadi masih di modul 8 itu kami kembangkan. Berdoa. Nah, program sekolah kira-kira seperti ini. Kita semua sudah tahu itu program sekolah ini. Lalu indikatornya, indikator martabe tadilah kami kembangkan di sini. Nah, masih sebatas ini kami mengerjakan tugas kami. Kalau disebutkan nilai budayanya, makanya saya agak bingung tadi dalam pembahasan prater sama suster, dasar budayanya, di uraian kami ini Bu Pita, apalah yang bisa kami ambil budaya. Kira-kira begitu saya tadi berpikir. Karena masih pada posisi upasa ini, ijuk di para-para hotang di perladian. Nah, mungkin di wadah ini bisa mendapat masukan dari teman-teman. Begitu kira-kira. Baik, sedikit Bu. Saya bertanya, tapi kita saling ya, Bapak Ibu ya. Tidak dikatakan ini salah atau tidak dikatakan ini benar. Kita merdeka belajar, menggali apa yang ada dari kita, mencoba kita mandiri membuatnya. Nah, ijuk di para-para hotang di parlabian, nabisuk napunahata naoto toka tupanggadisan. Kalau selama ini mungkin saya sedikit membayangkan nabisuk napunahata naoto tupanggadisan. Maksud saya kan Ibu begini, dalam artian yang saya bayangkan, yang pintar itulah yang maju. Kan gitu ya. Yang pintarlah yang maju. Yang kurang pintar, ya kita haluskan sedikit, gak usah terlalu yang bodoh. Itulah yang salah selama ini Bu Pita. Oh ya? Kalau ini ada latar belakangnya ini, yang sebenarnya adalah ini. Ini ada buku yang saya baca, kalau daftar pustakanya ini, inilah yang sebenarnya kita mengajari anak-anak agar yang bijak itu juga jangan menghanguskan yang bodoh, yang kurang. Dan lebih dia pada perbaikan budaya pantun ini, menciptakan karakter anak di sekitar kita agar tidak mempelesetkan pantun upasanya Batak yang sebenarnya ini. Oh gitu. Nah, ya, Ibu kan sudah ada buku yang bisa menguatkan ini. Nah, contoh kan Ibu buat ijuk di para-para hotang di parlabian, nabisuk napunahata naototoka tupanggadisan. Mungkin Bu kita boleh menambahkan di sini untuk catatan kakinya menurut si Anu di buku ini halaman Anu. Jadi itulah landasan teori kan, Bu? Gimana ya bilangnya ya? Saya rasakan gini kan Bu, seperti saya mungkin atau mungkin ada yang lain lagi membayangkan atau yang tahu kami itu nggak ada bahasa
tokanya ini? Langsung naoto tu panggadisan. Seandainya mungkin kita menambahkan di sini penguat, itu berdasarkan buku seperti ini, nah mungkin kami, oh berarti memang benar, kalau hanya seperti ini berarti kan kita boleh mengatakan ini hanya sebagai kata-kata gitu loh, kurang kuat gitu loh Bu. Iya, ada literasinya. Iya. Nanti saya pinjam lagi, dulu udah saya pulangkan sama yang punya. Oke, jadi berarti kita mencari literasi pendukungnya ini ya. Iya, itulah yang ditekankan saat pertemuan kita kemarin. Ini enggak hanya sebuah cerita seperti itu, tapi dokumen kita ini dikuatkan lagi oleh buku-buku pendukungnya. Seperti yang kita dikasih di GC, ada naskah akademik Luber yang ditunjukkan Pak Hendi kemarin. Semua di situ ada catatan kakinya, halaman per halaman. Kan, jadi ada penguatnya. Oh, berarti ini berdasarkan buku ini. Contoh tadi Ibu kan sudah ada bukunya. Silakan kita buat. Nah, nanti tinggal di daftar pustaka kita buatlah dia buku ini gitu kan. Seperti kita membuat skripsi kan Bu, ada kutipan-kutipan contoh arti pendidikan ini. Tapi kan itu bukan menurut pendapat kita. Nah, itu kan kita kutip dari sini. Nah, gitu dia Bu. Itulah yang mungkin sekarang yang lagi dicari, itu tadi yang seperti dikatakan Frater, belum dapat bukunya. Kami juga kan masih mencari untuk menguatkan apa yang kami buat ini berdasarkan buku-buku orang yang memang sudah dianggap valid, mungkin begitu. Nah, saya juga, atau nanti saya saja yang bertanya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang memberikan masukan, atau mau bertanya atau bagaimana lah sharing-sharing kita di sini tentang apa yang diberikan atau apa yang coba dibuat oleh SMP Santa Maria Tarutung oleh Ibu Risda. Mari kita Bapak Ibu saling menguatkan. Oke, saya baru membuka ini Upasa Batak gitu kan dari Brian Lee. Di sini memang apanya kan upasanya kan Bu Risda ya, di para-para hotang di parlabian nabi sukna punahata na ototu panggadisan, dapat diartikan sebagai berikut: orang yang bijak pemilik kata-kata, yang bodoh ke penjualan. Umpama upasa ini memiliki arti lukisan masyarakat umum, bahwa yang pandai umumnya pandai bicara, dan tanpa sadar orang bodoh sudah diperjualbelikan. Nah, mungkin ini juga bisa digunakan oleh SMP Santa Maria dengan menggunakan seperti ini, toka itu dihilangkan karena memang selama ini naoto tu penggadisan, artinya terjadi dua sikap gitu ya, dua sikap yang tolak belakang. Maka kalau seperti ini bolehlah nanti SMP Santa Maria mau mengatakan dengan upasa ini bahwa SMP Santa Maria mau membawa orang menjadi pintar untuk tidak dibodoh-bodohi orang. Jadi menjadi SMP Santa Maria mau mendidik manusia menjadi orang-orang yang bijaksana, cerdik, lebih tidak dibodoh-bodohi orang lah. Begitu. Jadi karena dua ku cari di sini kan tentang upasa ini semuanya mengatakan hal yang sama. Artinya ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabi sukna punahata, na oto tu panggadisan. Jadi dua kalimat yang berbeda. Begitu. Jadi ini pun upasa dan puisi jenis pantun dan kesusastraan Batak Toba ini mau mengatakan supaya orang berusaha menjadi orang pintar. Akan begitu. Bisa. Jadi lebih pada unggodang doh bereng Ibu Risda itu naoto tu panggadisan. Tapi nanti kami cari kembali lah literasinya. Iya. Biar tetap kami pakai ada tokanya itu.
Itulah, jadi dicarilah kalau tokat tu Panggadisan berarti tidak membawa satu pesan. Kan? Pesannya, Kalau ini ijuk di para-para, hotang di perlabian, nabi sukna punahata, na otok tokat tu Panggadisan. Artinya menjadi dua pesan yang gimana ya? Padahal upasa itu biasanya kan ada pesannya. Melosongono kan menjadi dua-duanya pesan. bukan. Nantilah kami akan kuatkan Ya, lewat dicari. literasi ya. Karena memang Tapi ini dua satu cari tadi upasanya sama seperti itu. Tidak ada tokannya itu. iya, Tidak ada makanya diperbarui, iya. dari sekolah kita berusaha nanti meluruskan upasa ini yang sebenarnya dibuat Opung Bula jadi Nabolun dulunya, biar Nabi Suk itu memang mereka lah yang pintar bisuk alai akan oto di sekitarnya unang gabe tu Panggadisan. Jadi sejalan ini. Nanti akan kami ambil literasinya. Mudah-mudahan nanti lewat kurikulum berbasis budaya ini upasa ini makin diluruskan kan gitu. Iya. Baik, Ibu Rizda. Ya masih dalam ketepatan- proses. Ketepatan, saya kan juga ada pegang bukunya, kan gitu ya. Iya. Buku yang kami cari, kami mencari sebuah buku tapi yang punya kami nggak ada di dalam. Nah, di sini kan sepenggal ijuk di para-para, hotang di parlabiannya ndak ada, hanya yang ada begini. Nabi Suk napunahata naoto tu Panggadisan. Nah, saya baca-baca tadi di sini katanya begini, binalah dirimu menjadi seorang ahli pidato sebab dengan itu engkau akan menjadi pemenang. Kan begitu ya. Makanya malam ini saya baca terus saya lihat punya ibu tadi kan, kok bisa ya ada tokanya gitu ya. Tapi itu pun kalau memang bisanya kita gali ada buku yang menguatkan itu, mungkin itu lebih baik. Seperti tadi kata ibu, mudah-mudahan dengan kurikulum ini kita bisa kembali meluruskan upasa Batak ini. Oke, baik Ibu Rizda, terima kasih sudah berbuat banyak dalam. Kita dulu serkam ya Bu kita. Iya. Nanti kami kembangkan lagi. Oke. Baiklah, itu tadi usaha yang telah dibuat oleh SMP Santa Maria Tarutung. Mungkin seperti FGD kemarin kita tinggal menguatkan apa yang telah kita buat itu dengan buku-buku pendukungnya. Kita mencari buku-buku pendukung yang memang bisa menguatkan itu menjadi sebuah dokumen gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu sekolah mana yang kembali bersedia men-sharingkan ya apa yang telah diperbuat dan mungkin menemui hambatan seperti kami, hambatan-hambatan dalam hal mencari referensi untuk menguatkan dokumen yang akan kami buat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Johnson Sitinja, Pak. Pastinya molo ama sering tu adat umalodora nama rupa saon cala ubotoan untuk hal adat istiadatnya. Silakan Pak. Oke, baik Bu. Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Yang sebelumnya, yang kemarin memang pertemuan pertama tanggal 9, kebetulan ada kesibukan, jadi saya nggak bisa dengan apa mengikuti Zoom itu. Karena kebetulan memang ada hadir atau datang dari kementerian ke sekolah kita untuk
melihat kebetulan sekolah kita dapat memang bantuan pemerintah rehab bangunan untuk 6 ruangan. Jadi kebetulan pada saat itu beliau datang untuk terjun ke lokasi. Nah, demikian yang kemarin itu. Dan terkadang juga memang keadaan di daerah kita ini sinyalnya kadang ya lemah, kadang kita terpental gitu. Jadi banyak kendala. Jadi kalau dari kami, dari SMP Santa Maria Pakat dengan pertemuan ini, sebenarnya jelas kita akui Bu, bahwa kita bingung, tambah-tambah bingung. Jadi apalagi mengenai referensi untuk penguatan bahan-bahan untuk pembuatan kurikulum ini. Kalau mengenai buku memang kami di daerah ini bagaimana di huta-huta. Di meluluan nami. Jadi begitu. Jadi Bapak najono di sini bui mangalean sebahagian miliknya. Jadi kebetulan memang yang kami coba buat dokumen kurikulum sama dengan landasan sosiologis yang dibuat oleh dari SMP Budi Dharma Prater Sembulu. Iya, patut duha muluan tuis tamagoan. Tapi memang kalau bicara masalah mencari referensinya ini, mungkin kami akan kesulitan. Nanti mungkin kami bisa kerjasama atau minta bantuan dari Prater dan Terna. Itu ya. Oke Bu, jadi kami masih mana sekarangnya kalau masalah buat kami coba memang buat naskah akademiknya, tetapi belum kuat. Jadi sampai saat ini kami masih mengikutilah dulu Bu. Demikian dulu dari saya Bu. Seandainya Bapak men-sharingkan apa yang telah diperbuat Pak, mungkin nanti masukan-masukan dari teman bisa semakin, ya seperti yang dikatakan Pak Hendy kemarin, kalau kita bingung berarti kita akan jadi penasaran dan kita mencari, ya kita menemukan. Oke Bu, bisa. Saya coba share Ibu ya, biar bisa dilihat oleh teman, suster, dan pater. Share screen ya Bu ya. Bisa Pak? Kalau dari kami memang sampai saat ini kalau core values yang kami buat masih kami ya sesuaikan dengan dengan spiritualitas Santo Yosef yang dari yayasan. Oke. Di dalam dokumen kurikulum kami. Saya kira ini masing-masing sekolah sudah memiliki. Dan kami coba gali juga, tetapi belum begitu lengkap tentang nilai-nilai yang ada di SMP Santa Maria Pakat. Kita lihat dari yang pertama, dari pendiri sekolah pendahulu, yaitu para misionaris. Di antaranya, ada kami ambil beberapa di antaranya, antusias, ada semangat, pengorbanan, dan kerja keras. Dan juga nilai-nilai atau
nilai yang terpatri hingga saat ini bagi guru dan pegawai yang ada di SMP Santa Maria Pakat sesuai dengan spiritualitas Santo Yosef bersatu. Jadi kami bedakan antara bersatu nilai spiritualitas Santo Yosef siswa dengan warga sekolah. Dan berdasarkan itu kami buat visi dan misi kami. Bahwa visi sekolah kami terbentuknya pribadi yang kompeten, mandiri, kreatif, inovatif, unggul, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berlandaskan iman Katolik dan nilai-nilai Pancasila. Misi kami hanya kami ambil ada 5. Yang pertama, menumbuh kembangkan iman, harapan, dan cinta kasih sesuai dengan ajaran Katolik. Yang kedua, membangun karakter siswa sesuai spiritualitas Santo Yosef yang bersatu tadi. Yang ketiga, mengembangkan bakat minat kreativitas anak didik secara optimal. Yang keempat, mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik demi terciptanya pendidikan yang bermutu. Yang kelima, mewujudkan pengelolaan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila. Ini yang baru kami buat. Landasan kurikulum SMP swasta RK Santa Maria Pakat, yang pertama landasan filosofinya, itu kami ambil dari spiritualitas Santo Yosef. Yaitu beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Dengan harapan implementasinya nanti bagi anak didik, beriman berarti mempunyai iman atau ketetapan hati. Dan selanjutnya begitu juga bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Filosofinya kami ambil dari filosofi yang kedua dari Ki Hajar Dewantara, filsafat belajar Ki Hajar Dewantara. Dan landasan sosiologisnya itu yang tadi saya katakan, patut duha nguluan tuis duha magoan. Dengan narasi bahwa pemuda ini disampaikan orang tua kepada anaknya. Anaknya santun terhadap siapapun dan jangan egois atau nakal dan kurang ajar terhadap siapapun. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, patun yaitu santun dan tuis yaitu angkuh, biadab, kurang ajar, nakal, ceroboh, suka melawan, pembangkang, dan seterusnya. Cuman itu landasan sosiologisnya yang masih bisa kami muat. Kalau penjabarannya harus mencari buku-buku pendukung lagi. Nah, jadi kami masih batasi itu, model kurikulumnya, tujuannya, dan hasil yang akan dicapai. Baru kami coba membuat landasan naskah yang satu lagi, Bu, ya naskah akademiknya. Bab pertama itu masalah latar belakang. Ini kajian teorinya yang kami buat. Penentuan core value atau nilai inti dan budaya sekolah untuk menentukan arah tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, perwujudan nilai inti core values spiritualitas Santo Yosef.
Yang kedua, menanamkan budaya suku Batak setempat dalam bertindak, yaitu patut duhanguluan tuis pamagoan. Masih sampai sebatas di situ, Bu, yang bisa kami buat. Mungkin yang kami buat ini masih minim makna yang terkandung di dalamnya. Demikian, Bu, dari kami. Boleh stop share screen-nya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Yang sedikit pun tapi kita sudah berbuat. Nah, jadi kita tahu di mana nanti kendala kita, kan? Dan kita tahu apa yang kita butuhkan dalam hal itu. Mungkin seandainya kemarin saat FGD itu bisa kita tunjukkan kepada narasumber kita, mungkin kita akan lebih dikuatkan dengan apa yang telah kita buat. Tetapi karena memang ada kepentingan sana-sini yang memang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan, mungkin nanti itu akan dilihat kembali saat kita FGD berikutnya dan mungkin akan lebih dapat penguatan-penguatan. Hanya saat FGD kemarin kita selalu ditekankan, yuk mari kita menggali dan menguatkan apa yang kita buat itu dengan buku-buku referensi pendukungnya, supaya itu benar-benar menjadi karya ilmiah dan milik kita, bisa kita hidupin di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Johnson Sitinjak. Bingungnya menguatkan kita lagi, ya. Kalau kita bingung, menguatkan kita lagi. Kami pun di SMP Cinta Rakyat 1 masih bingung mau bagaimana, tapi tetap kami mencoba. Entah nanti salah atau benar, karena tidak ada patokan khusus yang harus seperti ini, kami tetap berjuang. Yuk mari bersama kita, gitu Pak, ya. Terima kasih, Bu. Selamat untuk Pak Johnson dengan tim pengembang kurikulumnya. Kedepannya akan pasti lebih baik. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu? Jadi enggak. Mungkin ada dari kita, dari Pak SMP Cinta Rakyat 2. Dari SMP Cinta Rakyat 2, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya tadi angkat tangan hanya untuk menanggapinya Bu Pita, ya. Oke, silakan Pak. Sekalian nanti melanjutkan dengan apa yang telah dibuat juga nggak apa-apa Pak. Iya, iya saya akan melanjutkan nanti untuk Ibu Rizda tadi. Kan itu ada di revisi mereka tokannya itu yang saya apain. Ya Suster, seperti kata Suster juga tadi, Suster Bu Rusi Hombing, tokan auto penggadisan, kan itu tadi kan Suster ya. Jadi saya mau minta advice juga ya. Memang falsafah ini sejak zaman dahulu kala sudah ada kan. Itulah ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Nabi sukna punahata tokka naoto penggadisan, kalau nggak salah seperti itu ya, tokka. Jadi mereka tambahi tokkanya itu. Apa nggak menyalahin itu? Itu satu. Dan yang kedua, event ini sudah lama ada. Di Injil pun ada ini. Kalau kita bisa putar balik di Injil, yaitu lupa saya di Injil Yohanes berapa, 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Di luar. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yaitu yang bijak itu yang pergi dua-duanya ke pesta pernikahan,
Dan yang bijak itu membawa lampu atau pelitanya dengan minyak. Sedangkan yang bodoh itu hanya membawa lampu, tidak membawa persediaan stok minyak. Jadi di acara itu pastilah benar falsafah itu. Yang pintar, yang bijak, napunahata. Sedangkan yang bodoh itu penggadisan. Sama dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Hanya orang yang pintar, yang bijak, yang berakal budi, yang bisa eksis, bertahan. Sedangkan yang notabene-nya kurang, pasti akan di bawah itu kan, Ibu ya? Pasti akan di bawah dan terus itu menjadi hanya sebatas pelayan. Hanya sebatas pelayan atau pembantu. Kira-kira seperti itu ya Ibu Rizda ya? Hanya sebatas pelayan, pembantu. Kira-kira dua hal yang bertentangan. Jadi bagaimana mengaplikasikannya ini ke SMP Santa Maria Tarutung ya Ibu Rizda ya? Ibu yang tahu di sana, namun kita di sini hanya share. Iya. Jadi saya hanya mengingatkan apakah itu sudah pas penambahan penyelipan atau insert kata tokta itu Ibu Rizda. Hanya itu yang mau saya apain tadi. Baik Pak Jas, terima kasih masukannya. Oke, baik. Baik Pak JR, saya singkat aja namanya ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Iya, Bu. Saya tadi agak segan sih menanya sama Ibu Rizda. Ya mungkin saya juga mau tahu gitu ya tentang upasa Batak radang sering nibigi jaladang sering niahakan. Artinya ijuk di para-para itu apa ya Pak? Jelas tadi Ibu Rizda. Ini simbol dari rumah Batak. Iya. Iya, Allah. Ijuknya itu di para-para. Allah. Atas. Lalu hotang di perlebihan itu apanya kayu-kayu yang bersinggungan, kan nggak ada pakunya kayu antara kayu dengan kayu. Jadi di belakangnya itu diikatlah dengan hotang. Jadi di hotang itu kan rotan. Allah, iya. Jadi di perlebihan antara siku kayu atas dengan siku kayu rumah Batak yang melintang, kan begitu ya Pak Jos? Iya Ibu, iya, pas. Tidak ada paku, jadi itu cukup hanya diikat dengan rotan, hotang di perlebihan. Jadi itu hanya simbolik dari rumah Batak itu. Kita membawakannya ke pendidikannya itu kira-kira nanti bagaimana ya Pak ya? Saya tadi karena tadi saya udah baca kan apa tadi itu Namalo Napunahata gitu kan, itu ada di sini saya baca, tapi di sini tidak saya temukan kan ijuk di para-paranya gini. Kemana ya nanti mau dibawanya gitu? Mungkin saya yang belajar di sini, saya yang mau belajar supaya saya mungkin juga tahu bagaimana nanti apa mungkin bisa juga sambil menjalankan kami Dalihan Natulu, bisa juga mungkin kami terapkan di sini, kita saling berbagi ilmu gitu ya Pak. Istilahnya apa sih yang mau kita tanamkan tadi dari ijuk di para-para, apa tadi lanjutannya? Hotang di perlabian. Apakah kerjasama atau apakah kegotong royongan, apakah atau apalah gitu ya yang mau ditanamkan dari situ untuk anak-anak kita nanti. Baik, kalau upasa Batak ini kan ada sampiran. Iya. Jadi itu hanya sebatas sampiran. Jadi biar dapat dia AB, isinya itu yang penting. Iya. Gitu, pas. Bu Pita. Iya itu Bu. Sampiran itu ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Isinya Nabi Sukna Punahata, Naoto tu Panggadisan. Begitu kan Ibu Rizda? Nanti akan saya ambil lagi literasinya kalau ada kata tokanya. Iya. Oke, mantap. Iya. Karena pernah ini saya baca, betul juga saya pikir. Agar kan kita menerima anak-anak tidak semua pintar, tapi kita bimbinglah agar pintar. Namun walaupun sudah kita bimbing tetap nggak pintar-pintar, maka
Yang nggak pintar itu jangan diototoi orang pintar gitu loh. Ada memang literasinya, nanti akan saya cari lagi. Udah 5 tahun yang lalu ini saya dapat, jadi saya minta lagi, saya pinjam lagi nanti bukunya, entah masih di situ atau enggak. Tarik sampai dapat Ibu. Iya. Baru kan yang pintar itu kita bimbing lagi dia nanti biar martabe. Jadi kurikulum kami nanti kurikulum martabe. Iya. Marsipature Gutanabe. Literasinya nanti dari bukunya Raja Inal Siregar. Ini masih dalam pencarian literasi ini, Bu Pita. Terima kasih. Berarti kendalanya kita yang coaching ini sekarang semua di literasinya ya Bu ya? Iya, data pendukungnya semua. Wah, selamat datang Ibu Catatan Elizabeth kaki, catatan di tangan sudah ada, tinggal catatan kaki. Oh gitu ya, Silakan, catatan Suster. tangan sudah. Data pendukung namanya. Oke. Yakinlah kita sama Ibu Risda ini dapat itu Raja Parhatanya. Dan macam-macam Bu Elizabeth. Sudah datang Ibu Elizabeth. Diri ya si Raja Parhata. Jono, Ibu Risda dekat ke salib kasih. Iya. Makanya toka tupang gadisan karena dia salib kasih. Amata pun Raja Parhatanya kan, itu enaknya. Cuma karena belum pas ya waktunya ini itu ya. Raja Parhata sudah Ibu Pita ya. Tapi apalah dulu, iseng-iseng lah dulu kita. Memang itu masih kayaknya baru ku dengar itu loh Bu Isda. Iya. Udah lama itu loh, Suster. Bukan Pak Jos, kata tokanya itunya Pak. Tokanya itu. Iya, Selamat Bapak Toka itu. Iya, kata tokanya itu yang diinsertkan Ibu Risda kan, iya kan Ibu ya, diselipkan kan? Oh, Bukan. Artinya ada buku literasinya. Itulah. Makin dipelesetkan orang, terpelesetlah, hilanglah tokanya. Bah, hidup. Tapi kenapa dari dulu, inilah kan, dari dulu sampai sekarang, aku sampai penasaran aku Ibu Risda. Dari tadi aku mencari ijuk di para itu dari tadi. Penasaran karena memang waktu aku di SMP juga kan, aku kebetulan di Samosir SMP. Seringlah artinya kata-kata yang seperti ini upasa ini kan. Asal dong umpamana setiap perpisahan atau ada acara adat yang selalu dikatakan ijuk di para hotang di parlabian. Habis sukna punah hata nao tutup nggak bisa. Jadi habis ya tiki SMP mersiajar do bahasa Batak kan. Adung doles bahasa Batak tiki si Hami. Jadi ini juga dipelajari ini dulu sama kami. Makanya aku tahu sampai sekarang. Maka dibilang guru dulu, maka akan auto gabi babu mahaduan. Iya, pelayan. Gabi babu, gabi panuci-nuci ini nyaka Cina, alami Cina mau inna. Itulah. Jadi memang kalau upasa ini melekat betul doa datang di dalam hati saya karena memang waktu SMP ini hal yang sangat hampir setiap minggu doa muncul di pembelajaran bahasa Batak Nami. Itu. Jadi mungkin ada artinya Bapak ini kan upasa ini tadi mau mengatakan bahwa kita harus berjuang sebagai orang Batak, harus berjuang asa unang terjajah, unang gabi panuci piring di Cina, nah, itulah. Tetapi kita harus bisa betul-betul menjadi orang pintar, orang bijaksana. Halak Batak dan boy naoto, dan boy oto, kemalo ini. Kita kurikulum berkarakter. Jadi kita coba nanti untuk meluruskan dan membina anak-anak itu tidak lagi hanya pada karena oto atau pintar, tapi berkarakter. Karakter ya. Iya. Memang kesananya arahnya. Tapi supaya jangan sampai ke tidak berkarakter itu. Oto imatong tidak berkarakter.
Tapi ya kalau memang ada ada buku. kan, iya. Baik. Mungkin Suster Maristela mau menambahkan, Suster? Silakan. Ya. Kita di sini sharing-sharing ya, Suster, Bapak Ibu Ini, ya. saya hanya mau menambahkan dalam arti begini, kita jangan nanti menjadi salah, kan itu. Iya. Karena saya juga sudah bertanya, misalnya kepada yang itu membuat buku bahasa daerah, ya, yang itulah yang kami pakai, diajarkan di sini. Nah, memang soal yang tadi itu, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisu napunahata, nauto tu panggadisan. Memang itu yang sebenarnya. Karena kami juga kenapa angkat itu, memang yang untuk khusus yang untuk pendidikan, ini yang cocok, yang dari upasa orang Batak itu. Nah, jadi dalam arti, walaupun tadi dikatakan Ibu Risda, mungkin ada pendukung literasi, tetapi kita lihat juga nanti siapa penulisnya, begitu. Supaya nanti kita kan istilahnya ini, berapa ini kan, padahal kita tulis nanti itu, padahal kita salah, nah itu juga tidak pas, karena juga kita mau membuat itu, Diterima yang masyarakat. akademik ya, kajian ilmiahnya benar, begitu. Iya. Itu yang mau saya tambahkan. Lalu saya mau minta masukan karena kemarin kita yang pertemuan itu saya tidak jadi share screen kan untuk apa yang sudah kami kerjakan. Nah, jadi misalnya itu karena kami sudah coba untuk membuat visi dan misi sesuai dengan yang Grand Design Luber itu, tetapi mungkin belum pas atau bagaimana. Nah, ini saya mau minta masukan. Jadi saya mau tunjukkan dulu visi misi yang kami sudah buat, begitu. Boleh kan, Bu? Silakan, Suster. Mari diskusi dong, Hitaon.